Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Agape yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita dapat terlaksana dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Raja yang menggembalakan adalah tema khotbah pagi hari ini yang akan diuraikan bagi kita semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan, Kaulah gembalaku. Mari kita menaikkan pujian KPPK 242. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, biar kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Marilah kita memasuki doa pengakuan dosa. Terima kasih Tuhan Allah yang mulia, kudus dan agung, dan berdaulat atas kehidupan setiap insan manusia. Allah yang berkuasa atas permukaan bumi. Syukur kami kepada Engkau Tuhan Allah, karena pelindungan dan naungan-Mu bagi kami selama pandemi ini. Kami masih Engkau berikan anugerah untuk boleh beribadah. Tuhan, Engkaulah gembala kami, Raja yang menggembalakan setiap orang, yang menegakkan keadilan dan peduli kepada yang lemah.
Ya Tuhan Allah, ampuni kami yang mementingkan diri kami sendiri dan lalai mewujudkan panggilan-Mu, melayani sesama dengan menggunakan talenta dan sumber daya yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, ampuni akan kesalahan kami. Mampukan kami untuk saling menggembalakan dan saling melayani sesama, sehingga tercipta keadilan seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa di dalam hidup kami menjadi anak-anak-Mu dan hidup kami di dalam bergereja. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Sang Mesias, Gembala Agung kami menaikkan doa ini. Amin. Berita anugerah bagi kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan Allah, diambil dari surat Efesus 1 ayat yang ke-7, berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Mari berikan salam kepada sanak saudara kita yang beribadah bersama-sama. Damai Tuhan besertamu. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, baiklah kita menaikkan satu pujian PBSR 317, Dia Gembala. Dia Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak lelah. Sekalipun dalam dilema maut, dimanapun ku tak takut. Dia Gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, resah tak usah. Dia Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kedukaan. Dia beri suka saat jalanku senyap. Nyaman senantiasa, Dia tidak lelah. Sekalipun jalan dilema maut, dimanapun ku tak takut. Dia Gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, resah tidak usah. Sebab Dia setia, resah tak usah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GKI Agape. Kita akan merenungkan di dalam hari ini sebuah khotbah dengan tema Raja yang Menggembalakan. Kita akan membaca dari Yeskiel pasal yang ke-34, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16, dan juga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya harap jemaat boleh membuka Alkitab kita bersama-sama, baik itu dari handphone ataupun dari Alkitab cetak. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan bagian ini, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan pimpinan Tuhan dalam 1 minggu yang telah lalu. Kembali kami berkumpul di tempat ini, untuk kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh memberkati kami semua, baik hamba-Mu dan juga jemaat di tempat ini, untuk boleh menerima berkat rohani dari Tuhan. Pakai segala alat yang dipergunakan untuk berlangsungkan jalannya ibadah. Kami berdoa dan memohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Yeskiel pasal yang ke-34, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari domba-dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita akan melanjutkan ke dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba-domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu, dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Ayat 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam situasi kita pada saat ini, kita tentu tahu bahwa sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 mengharuskan kita semua untuk ibadah streaming atau online seperti saat ini. Dan di tengah-tengah kita ada pandemik ini, seringkali kita mendengar sebuah berita
Beritanya yang sering kali beredar adalah mengenai apa, Bapak Ibu? Betul, vaksin. Berita vaksin menjadi berita yang beberapa waktu ini menjadi berita yang terus dikumandangkan. Vaksin telah diuji coba, baik fase 1, fase 2, fase 3, dan kita sangat berharap, semua orang saat ini berharap kapan vaksin itu ada, dan bisa diberikan kepada masyarakat luas, dan berita vaksin sedikit banyak memberikan secercah harapan, memberikan sebuah kesegaran di tengah-tengah sikon yang seperti ini. Kita tahu bahwa banyak orang sadar tidak sadar hidup di tengah-tengah pandemi seperti ini menjadikan kita tertekan. Tidak bisa keluar rumah, kemudian mau kemana-mana was-was, bosan di rumah, mau pergi traveling juga takut, dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Oleh karenanya, berita vaksin di tengah-tengah pandemik seperti ini benar-benar memberikan sebuah angin segar. Meskipun kita juga perlu untuk waspada, kita perlu untuk mengetahui vaksin seberapa kuat untuk menahan dan menaklukkan virus itu. Tidak ada yang tahu. Tetapi berita itu betul-betul menyegarkan. Di dalam Yeskiel pasal 34 yang kita baca baru saja, Bapak Ibu, berita Yeskiel 34 juga menjadi sebuah berita yang isinya sebuah pengharapan. Pengharapan bagi siapa? Pengharapan bagi umat Israel. Kenapa? Apakah pada saat itu coronavirus sudah ada di Israel? Belum ada, Bapak Ibu. Tetapi pada saat itu, bangsa Israel ada di tengah-tengah awal masa pembuangan. Jadi mereka pada saat itu ada di era pembuangan. Yang pasti kalau Bapak Ibu memikirkan dan membayangkan era pembuangan seperti apa sih? Bapak Ibu, yang pasti era pembuangan itu tidak enak, tidak nyaman, penggambaran yang sulit, penuh penderitaan, dan di tanah orang asing. Bukan di tanah kelahiran umat Israel. Dan dengan gambaran ini, umat Israel pasti tidak senang. Umat Israel tidak nyaman. Dan wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang tidak ada yang menyukai hidup di dalam penderitaan. Tidak ada orang baik zaman dulu ataupun zaman sekarang yang disebut dengan zaman milenial, orang suka dengan kesengsaraan. Tidak ada. Semua orang suka yang nyaman, suka yang enak, suka yang tenang. Bapak Ibu suka yang mana? Saya yakin Bapak Ibu pun menyukai situasi yang nyaman, yang tenang, yang enak, dan tidak penuh dengan kesengsaraan. Kalau saat ini kita bertanya, kita menantikan kapan vaksin COVID-19 itu tersedia? Bapak Ibu, semua orang berharap dan semua orang banyak bertanya. Beberapa orang yang kenal dengan saya karena saya ada di Fakultas Keperawatan, mereka bertanya, kira-kira kapan sih vaksin itu ada? Bapak Ibu, nggak tahu. Kapan vaksin itu ada? Tidak tahu. Kalau kita bertanya tentang vaksin, kapan ada? Saya yakin orang Israel kurang lebih juga memiliki pertanyaan yang secara prinsip sama. Yaitu apa? Mereka bertanya, kapan sih pembuangan ini akan berlangsung? Berapa lama? Dan lebih dalam lagi, mereka tentu akan bertanya, siapa yang bisa menyelamatkan mereka dari tanah pembuangan? Siapa yang bisa mengeluarkan mereka dari era pembuangan ini? Bapak Ibu, ini sikonnya, ini latar belakangnya. Dan di dalam bagian yang kita baca, kita bisa menemukan di tengah-tengah sikon yang begitu keras, sikon yang begitu menekan, ternyata ayat yang kita baca memberikan sebuah informasi tambahan bahwa pemimpin-pemimpin pada saat itu yang disebut dengan gembala, sebuah imagery, sebuah penggambaran, pemimpin identik dengan gembala, diidentikan dengan gembala, memiliki perilaku yang ternyata berbanding terbalik dengan gembala, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa
Pada saat itu, pemimpin yang disebut gembala, domba yang identik dengan Israel, justru gembala kita tahu mengambil keuntungan dari domba-domba mereka. Gembala itu justru memanfaatkan domba-domba yang mereka gembalakan. Dan gembala juga membiarkan domba-domba yang mereka gembalakan itu terancam oleh binatang buas. Kira-kira kalau dalam bahasa kita adalah itu urusan dari gembala, itu urusan dari domba. Bapak Ibu, ini sikon ini tambahan penderitaannya. Dan domba yang sakit, tersiksa, terluka, benar-benar I don't care, nggak dipedulikan. Waduh, Bapak Ibu, kalau kita jadi umat Israel pada saat itu, kira-kira menghadapi sikon dan melihat gembala seperti itu, gimana rasanya? Saya yakin, kira-kira bayangan kita dan bayangan umat Israel adalah, aduh gembala kok seperti itu sih. Kenapa? Karena umat Israel memiliki sebuah bayangan. Tipologi gembala adalah seperti siapa Bapak Ibu? Daud. Kenapa seperti Daud? Bayangkan Bapak Ibu, Daud pada saat itu, si bungsu itu, menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Daud yang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, betul-betul menggembalakan dengan mengayomi, dengan melindungi. Dalam 1 Samuel tercatat, Daud betul-betul melindungi domba-dombanya itu dari serangan binatang buas. Ada singa, dia halau. Ada beruang, dia hadapi. Kalau binatang buas itu menerkam kambing dombanya, Daud mengejar, memukul, melepaskan. Dan dicatat bahwa dia melepaskan dari tangkapan, gigitan singa dan beruang. Artinya terluka, Daud rawat. Nah, di tengah-tengah sikon seperti itu, di tengah-tengah gambaran seperti itu, Bapak Ibu, mari kita juga menebak bahwa kira-kira umat Israel juga bertanya, ini siapa yang bisa melepaskan? Dan ketika mereka percaya kepada Allah, mungkin seperti kita pada umumnya, ketika kita menderita, ketika kita setengah mati, kita bertanya, Tuhan peduli gak sih? Bapak Ibu, kalau sampai kepada sebuah pertanyaan seperti itu, di tengah-tengah penderitaan, kita bertanya, Tuhan peduli gak sih? Bapak Ibu, jangan takut, pertanyaan itu tidak salah. Dan Alkitab memberikan sebuah jawaban. Tuhan tidak saja peduli, tetapi Tuhan sangat peduli, Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagian yang kita baca, berita yang disampaikan oleh Yehezkiel, menyampaikan sebuah berita yang isinya pengharapan bagi umat Israel, bahwa Tuhan akan memberikan sebuah pertolongan. Dan mendengar berita seperti itu, Bapak Ibu bisa dibayangkan, kita dan umat Israel ketika mendengar ada pertolongan dari Tuhan, kita pasti akan bilang, hore, akhirnya pertolongan itu datang. Dan kalau kita bertanya lebih lanjut, pertolongan Tuhan seperti apa ya? Bapak Ibu, ayat yang kita baca memberikan sebuah jawaban. Allah akan memperhatikan domba-dombanya. Allah akan memperhatikan umatnya yang sengsara. Dan domba yang tercerai-berai itu, Bapak Ibu, Allah katakan, aku akan mencari. Yang tercerai-berai itu Allah akan cari dan kemudian Allah akan lindungi. Dan kemudian tidak hanya berhenti di situ. Kalau engkau kurang makan, aku akan memberikan makanan rumput, akan memberikan kepada mereka kecukupan selagi mereka kelaparan. Wow, itu yang ditulis di dalam pasal 14. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ayat 16, Tuhan mengatakan, aku akan merawat domba-dombaku yang terluka. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, berita Yehezkiel sampai kepada umat Israel. Yang secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa Allah akan merawat, Allah peduli, mencukupi semua yang umat Israel butuhkan. Ini yang nanti-nantikan oleh umat Israel. Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat Israel di awal era pembuangan saat itu. Dan kalau kita perhatikan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu, bukankah ini memiliki eko di dalam kitab Injil?
yang kira-kira bahwa Tuhan mengajarkan kepada pendengarnya saat itu dan kepada kita bahwa jangan khawatir, aku akan memelihara dan aku akan mencukupi apa yang engkau perlukan. Kalau burung pipit di udara dipelihara, terlebih lagi kita, umat manusia. Itu ekonya Bapak Ibu. Tetapi apakah ketika kita melihat rangkaian dari ayat yang kita baca, Tuhan hanya berhenti sampai memelihara dan mencukupi? Oh, ternyata tidak. Tuhan memperhatikan lebih daripada yang kita perlukan. Karena apa? Karena di dalam hidup kita, kebutuhan kita tidak sekedar kebutuhan jasmani. Tetapi kita perlu menyadari bahwa manusia berdosa memiliki sebuah kebutuhan lain, yaitu jeritan dari jiwa manusia untuk mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dan mempelajari akan hal ini, itulah sebabnya rangkaian dari ayat 20 sampai dengan ayat 24 menuju puncaknya di ayat 24 dikatakan bahwa Allah berjanji bahwa Daud akan menjadi raja mereka. Mungkin kita membaca bagian ini, kita bertanya dan kita merenung, Daud, tidak salahkah Daud memerintah? Bukankah Daud sudah mati? Apakah Daud akan bangkit? Karena Allah mengatakan bahwa Daud akan memerintah. Bapak Ibu, ayat ini harus dimengerti. Harus dipahami bahwa bukan Daud yang akan memerintah. Tetapi ini sebuah nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Yaitu dari mana? Keturunan Daud, Bapak Ibu. Jadi keturunan Daudlah yang akan memerintah. Dan hal ini menggenapi apa yang Tuhan Allah janjikan menjadi sebuah rangkaian kelanjutan dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Di mana ketika Allah dengan Daud memiliki sebuah perjanjian. Allah berjanji dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 bahwa keturunan Daud, kerajaan Daud akan memerintah selama-lamanya. Bapak Ibu, lalu siapa yang dimaksud akan memerintah selama-lamanya? Disinilah yang dimaksud adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Inilah yang dimaksud oleh Yeskiel 34. Sehingga ketika kita melihat rangkaian dari ayat 10, 11 sampai dengan 16 dan kemudian 20 sampai dengan ayat yang ke-24, Bapak Ibu, mari kita memikirkan satu hal. Ketika Tuhan menjanjikan pemeliharaan dan terlebih lagi Tuhan menjanjikan adanya Mesias, Bapak Ibu, pada saat itu mereka ada di era pembuangan. Kalau ini sebuah berita pengharapan di awal era pembuangan, dan penggenapannya adalah kita tahu, penggenapan tentang Kristus adalah kira-kira 585 tahun setelah berita ini disampaikan. Tidak langsung terjadi, tidak langsung pada saat berita ini disampaikan, kemudian esok harinya berita itu tergenapi. Tidak, Bapak Ibu. Era pembuangan ini adalah di era 585 tahun sebelum Kristus lahir. Sehingga mari kita berpikir, kalau pengharapan itu disampaikan 585 tahun sebelum Kristus lahir, sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah bagi umat Israel pada saat itu? Bapak Ibu, apa yang dikehendaki? Bapak Ibu bisa tebak? Bapak Ibu bisa diskusikan? Baik dengan suami, dengan anak, dengan keluarga di mana Bapak Ibu beribadah. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah melalui berita yang disampaikan oleh Yeskiel ini? Bapak Ibu, paling tidak kita bisa melihat ada satu hal. Bahwa Allah menghendaki pada saat itu untuk orang Israel menantikan kedatangannya. Setia menantikan kedatangannya. Meskipun hidup di dalam era pembuangan, jangan hilang harapan. Itu kira-kira bahasa yang bisa saya sederhanakan. Tetap nantikanlah
Allah nantikanlah Mesias di tengah-tengah masa yang sangat sulit. Setialah, nantikanlah, itu yang disampaikan. Dan perlu kita memikirkan, kalau pada saat itu Tuhan menginginkan Israel untuk setia, menantikan 585 tahun, kemudian baru berita itu digenapi, mari kita sekarang refleksikan dalam hidup kita. Kalau berita ini sekarang boleh kita renungkan, berita ini boleh kita kembali refleksikan dalam hidup kita di dalam Minggu Advent yang akan mengantar kita ke dalam waktu perayaan Natal nanti, mari kita pikirkan, apa yang Allah kehendaki untuk kita bisa belajar dan renungkan dari berita ini. Bapak Ibu, apa bagi kita? Paling tidak saya mengajak kita untuk melihat, kalau di era pembuangan mereka harus menanti Kristus 585 tahun kemudian baru digenapi, kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu berita ini, nubuatan dalam kitab Yeskiel tergenapi. Kristus telah lahir di dalam dunia menjadi sebuah berita yang sukacita bagi umat manusia. Janji di dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Kristus telah digenapi. Dia lahir, kita tahu pelayanan Kristus, kemudian Kristus mati, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga apa yang dikehendaki sekarang oleh Allah bagi kita? Raja yang mengembalakan itu telah lahir 2000 tahun yang lalu dan sekarang memerintah bertahta duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kalau kita bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang Allah kehendaki? Maka paling tidak kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk menaati firman-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan, banyak bagian dalam Alkitab yang mengajak dan memerintahkan kita serta mengajar kita untuk hidup menaati perintah Tuhan. Roma pasal yang ke-6 mengatakan itu. Dan selain menaati perintah Tuhan, Bapak Ibu, kita juga diminta untuk meneladani Kristus dalam penderitaannya. 1 Petrus pasal yang kedua juga mengajarkan akan hal itu. Sehingga disinilah ketika saat ini kita menantikan sekarang second coming, Tuhan meminta kita untuk menaati dan meneladani kehidupannya. Sehingga ketika kita secara khusus meneladani kehidupan Kristus, disitulah kita bisa saling menguatkan. Dan di dalam tema kita, Bapak Ibu, Raja yang mengembalakan, ketika kita meninggalkan keteladanan melalui hidup kita, kita pun bisa meninggalkan keteladanan bagi rekan-rekan umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cara itulah yang saya pikir kita bisa menggembalakan sesama jemaat Tuhan dengan memberikan keteladanan di dalam hidup kita. Kalau itu yang diharapkan, Bapak Ibu, mari sekarang kita melihat kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah hidup sebagai anak Tuhan berapa lama. Ada yang lebih dari 10 tahun? Sayang, saya tidak bisa melihat ketika Bapak Ibu mengangkat tangan. Tetapi saya yakin pasti ada. Ada yang lebih dari 20 tahun? Saya yakin pasti ada. Ada yang baru 5 tahun? Mungkin ada. Berapapun Bapak Ibu, kita telah mengikut Tuhan, tetapi mari kita sekarang memasukkan ini ke dalam kehidupan kita. Mengaplikasikan secara lebih real lagi dalam kehidupan kita. Kita melihat, selama ini kita mengikut Tuhan, apakah kehidupan kita sibuk? Bapak Ibu, saya memakai kata sibuk. Sibuk menaati firman Tuhan dan meneladani kehidupan Kristus sebagai Raja yang menggembalakan kita. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Apakah, saya ulang, apakah kita sibuk dalam menaati firman Tuhan
serta sibuk meneladani Kristus Sang Raja yang menggembalakan kita, atau selama ini kita terlena, kita sibuk dalam mengejar ambisi pribadi kita. Yang mana Bapak Ibu yang selama ini kita hidupi? Kitab Yeskiel mengingatkan kita, kalau mereka dulu menanti kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, saat ini pun ketika kita berhadapan dengan Yeskiel pasal 34 juga mengingatkan kita, Raja yang mengembalakan kita akan datang kedua kalinya. Dan di tengah-tengah penantian seperti ini, biarlah kita boleh sibuk menaati firman Tuhan, meneladani kehidupan Raja yang mengembalakan kita. Di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi, yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan mengembalakan dan Tuhan mencukupi kita. Biarlah sekali lagi firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari Minggu Advent ini boleh menghantar kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita di dalam menyambut kelahiran Kristus di dalam dunia dan hati kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, tiada henti-hentinya kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Apabila kami melihat dan belajar dari kitab Yeskiel pasal 34, kami diingatkan di tengah-tengah segala kehidupan yang sering kami rasakan penuh dengan kesulitan dan penderitaan, ada Tuhan yang menjadi Raja, yang bertahta dan mengembalakan kehidupan kami. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk beriman, sehingga ketika kami telah Tuhan tebus menjadi anak-anak Tuhan, hidup kami boleh terarah, hidup kami boleh fokus untuk menaati apa yang Tuhan ajarkan, sehingga hidup kami menjadi garam dan terang dunia. Meneladani Kristus di dalam penderitaan, sehingga ketika kami mengalami kesulitan, kami pun percaya di situ ada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh setia, menantikan Kristus yang telah berjanji akan datang kedua kalinya. Dan biarlah dalam memasuki momen-momen minggu-minggu Advent di dalam masa-masa Natal ini, hati kami pun boleh bergelora, menyambut kembali kelahiran Kristus di dalam dunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan kami bersyukur dan mengalaskan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita mengambil waktu untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi berterima kasih kami memiliki waktu untuk berdoa bersama-sama, menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar doa syafaat yang kami naikkan ini. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Kau boleh memulihkan. Di tengah-tengah pandemik ini kami tahu begitu banyak kesulitan, tapi biarlah penyertaan Tuhan dan jamahan Tuhan boleh memulihkan kondisi jemaat yang lemah tubuh. Menyerahkan untuk segala pergumulan dari setiap keluarga, baik itu relasi dengan keluarga, baik apapun yang dibutuhkan, kiranya Tuhan Kau boleh menilik, Engkau boleh memberkati dan memberikan pemeliharaan. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, Tuhan Kau boleh mencukupi. Dan biarlah anak-anak Tuhan boleh melihat akan penyertaan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sekali lagi menyerahkan untuk pemerintahan kami, Tuhan yang kiranya boleh memberkati, memimpin, sehingga di tengah-tengah upaya penyediaan vaksin, kiranya Tuhan Kau boleh memberikan kepada pemerintah hikmat untuk setiap kebijakan dilakukan di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan keamanan dan kedamaian kepada negara ini, sehingga semuanya boleh berjalan di dalam kendali Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Dengarkanlah doa kami dan jawablah semua sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur, beralaskan firman Tuhan yang mengarahkan di dalam hidup di dalam kita di kitab Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7a. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Persembahan kita dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar kita masing-masing. Mari kita menaikkan pujian syukur padamu ya Allah, NKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dan nikmat penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebam. Syukur atas kasih sayang dari saudara dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita menaikkan doa syukur. Tuhan Allah yang kaya dengan rahmat, kasih-Mu yang besar Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu dan yang melakukan kehendak-Mu. Sang Gembala Agung, Imam, Nabi, dan Raja kami bersyukur atas kecukupan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pekerjaan, atas kasih sayang dari sanak saudara kami di dalam keluarga, atas semua yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, baik itu teman, keluarga yang penuh kasih mesra, kasih sayang, di dalam komunitas yang bersama tumbuh di dalam kasih Kristus bersama dengan kami. Engkau memberikan sejahtera. Kami bersyukur Tuhan atas pengharapan, karena firman-Mu lah itulah pelita bagi kaki kami.
Ya Tuhan Allah kami membawa ungkapan syukur kami ke hadirat-Mu. Kiranya itu boleh berkenan di hati-Mu dan berupa dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah itu ya Tuhan untuk menjadi berkat di dalam pelayanan gereja kami GKI Agape, dan di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah pagi hari ini. Marilah kita menaikkan pujian Gembala Baik Bersuling dan Merdu, Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai cerlang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai cerlang hening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Mari kita wujudkan panggilan Tuhan untuk saling menggembalakan seperti kehendak Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.